Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama channel Muslim Abu Syah, channelnya Lado-Lado. Baik rekan-rekan auto, sistem pengapian ini merupakan sistem yang sangat vital pada sebuah engine, karena dengan sistem pengapian inilah pembakaran di dalam silinder atau di ruang bakar itu bisa terjadi. Untuk mesin bensin atau gasolin itu tidak mungkin terjadi pembakaran tanpa sistem pengapian. Sekarang kita akan membahas sistem pengapian elektronik tipe DLI. Nah, apa itu pengapian elektronik tipe DLI? Sebagaimana kita tahu bahwa sistem pengapian itu ada beberapa macam. Ada yang konvensional, ada yang pengapian semi pengapian elektronik, full elektronik, dan pengapian elektronik tipe DLI. DLI ini kepanjangannya adalah Distributor Least Ignition, ya. Jadi pada pengapian ini tidak lagi menggunakan distributor sebagaimana layaknya pada sistem pengapian konvensional yang masih menggunakan distributor untuk membagikan tegangan tinggi ke masing-masing busi. Nah, di sini tidak ada lagi distributor, tetapi langsung ke coil pack-nya atau ke ignition coil. Nah, dalam tipe DLI ini juga ada beberapa versi. Ada yang menggunakan 2 koil seperti yang ada di animasi di depan kita, dan ada yang menggunakan 4 koil. Artinya masing-masing gusi ini dilengkapi dengan koilnya masing-masing, ya. Sedangkan ini setiap koil itu melayani 2 busi. Di mobil-mobil itu ada 2 versi, ya, yang menggunakan tipe DLI. Tentu sistem pengapian DLI ini punya kelebihan dan punya kekurangan. Kita pelajari dulu komponen-komponennya, baru nanti kita akan melihat di mana letak kekurangannya, di mana letak kelebihannya dari segi kepraktisannya dalam penggunaannya. Baik, sebelum kita lanjut kepada komponen, kita akan melihat dulu menu-menu yang ada di animasi. Yang pertama ini deskripsi. Deskripsi ini kita akan menerangkan komponen daripada sistem pengapian ini. Kemudian ada tombol-tombol 12, 31, 32, 41, 42, 21, dan seterusnya. Nah, ini maksudnya adalah, misalnya saya contohkan di tombol 1, 2 yang ini, ya. Itu 1 itu menunjukkan proses di silinder 1. Nah, ini silinder 1, silinder 2, silinder 3, silinder 4. Ini apabila digunakan pada mesin yang menggunakan 4 silinder. Lain kasusnya apabila digunakan pada mesin yang 2 silinder, 1 silinder maupun 3 silinder ataupun lebih dari 4 silinder. Ya, FO-nya lah firing order, ya, urutan pengapian. Jadi dalam banyak kasus mobil dengan 4 silinder itu mempunyai urutan pengapian 1, 3, 4, 2. Maksudnya adalah pengapian yang pertama dimulai pada silinder 1, kemudian urutan yang kedua terjadi pada nomor 3, urutan yang ketiga terjadi pada nomor 4, silinder nomor 4, dan urutan yang keempat terjadi pembakaran pada silinder nomor 2. Jadi pembakarannya itu akan berselang-seling, ya. Kenapa harus selang-seling? Nah, ini supaya getaran pada sebuah engine itu akan lebih merata. Itu salah satu tujuannya, ya.
Baik, sekarang kita mulai dari bawah. Ini ada komponen unit engine, ya. Unit engine ini sebagai tempat terjadinya kegiatan pengapian yang nantinya akan beroperasi. Kemudian ada unit sensor. Unit sensor ada sensor CAS atau sensor crank angle sensor, ya. Jadi sensor ini fungsinya seperti yang tertulis, ya. Itu sebagai pendeteksi putaran mesin, membaca sudut engkol, kemudian dia akan mengirimkan sinyalnya ke ECM, dan ECM ini akan mengolah nantinya, ya. Jadi fungsinya adalah untuk mendeteksi putaran mesin, membaca sudut poros engkol di masing-masing silinder, yang berguna sebagai masukan dalam rangka untuk mengeksekusi sistem pengapian itu sendiri. Kemudian ada unit engine-nya, kemudian ada sensor GPS, cam position sensor. Nah, ini fungsinya adalah untuk melihat posisi cam, yaitu untuk mendeteksi akhir langkah kompresi pada silinder 1 ataupun silinder lainnya. Jadi patokannya silinder 1, ya. Nah, ini juga fungsinya adalah untuk mengontrol eksekusi tegangan tinggi di koil, ya. Jadi dua sensor ini adalah sensor vital yang digunakan untuk sistem pengapian. Kemudian ada ECU, ya, unit control ataupun ECM, ya. Nah, ini dia ECM-nya. Jadi ECM ataupun Electronic Control Module. ECU atau ECM merupakan gabungan sirkuit elektronik, ya, yang di dalamnya ada transistor, IC dan sebagainya, yang berfungsi untuk menerima data-data dari sensor dan mengolah dan mengendalikan output ke aktuator. Ya, jadi dia menerima data dari sensor ini, kemudian diolah oleh rangkaian elektronik, kemudian dia melakukan output, ya, output yang ini dan yang ini ke masing-masing koil, dan sesuai dengan kegiatan operasional mesin. Jadi pada saat akhir langkah kompresi nanti diperlukan percikan bunga api, berapa derajat percikannya ini akan diatur ataupun dikontrol oleh ECM. Nah, ini dia, silakan dibaca. Kemudian ada komponen aktuator, ya. Aktuator adalah koil. Ini ada 2 koil, ya, ignition coil, di mana dalam ignition coil ini terdapat 2 buah kumparan. Yang merah ini adalah kumparan, ya. Yang merah ini adalah kumparan sekunder, kemudian yang biru ini adalah kumparan primer. Kumparan primer ini mempunyai lilitan di bagian luar, jumlah lilitannya lebih sedikit daripada kumparan sekunder, kemudian diameternya juga lebih besar, diameter bawahnya. Sedangkan yang merah adalah kumparan sekunder, itu mempunyai jumlah lilitan yang lebih banyak, kemudian diameter kawatnya juga lebih halus. Tujuannya untuk apa? Tujuannya adalah untuk membedakan induksi di masing-masing kumparan ini, ya. Ini ada 2, sebagaimana saya sampaikan tadi, ada 2 koil untuk satu koil melayani 2 busi. Jadi kalau ada 4 busi,
maka dia akan dilayani oleh 2 koil. Nah, ini secara teorinya kita bisa melihat bahwa jadi fungsi koil ini adalah merubah alur listrik dari 12 volt dari baterai, ya, dia masuk kemari, diubahnya menjadi tegangan tinggi lebih daripada 10.000 volt, ya. Nah, tegangan yang pada kumparan sekunder ini yang timbul nanti adalah lebih daripada 10.000 volt yang akan disalurkan ke busi, sehingga di busi terjadi percikan bunga api. Nah, ini kumparan, bisa kita lihat kumparan primer itu berdiameter 0,5 sampai 1 mm. Jumlah gulungannya adalah 150 sampai 300 liter. Nah, ini juga akan menandakan bahwa di kumparan primer juga akan terjadi tegangan induksi nantinya sekitar 150 sampai 250 volt. Sedangkan pada kumparan sekunder itu kawatnya berdiameter 0,1 sampai 0,5 dengan jumlah lilitannya 15.000 sampai 30.000, ya. Nah, ini juga akan menandakan bahwa induksi tegangan tinggi di kumparan ini adalah berkisar 15 sampai 25 sampai 30.000 volt, ya. Jadi hati-hati kalau kita memegang atau tersentuh dengan tangan kita di kabel output dari koil, ya, apabila dalam keadaan posisi on ataupun beroperasi mesinnya. Ini aktuator yang pertama. Aktuator yang kedua ada busi. Nah, busi juga sudah kita ketahui bahwa fungsinya adalah untuk memercikkan bunga api akibat adanya loncatan tegangan tinggi di celahnya. Jadi di busi itu ada celah elektroda bagian tengah dengan bagian samping, bagian bodi, ya. Nah, nanti bila di kabel tegangan tinggi ini akan mengalir tegangan tinggi, dia akan meloncat, ya, karena sakingnya tegangan dia akan meloncat dari terminal tengah ke bodi. Akibat loncatan api tegangan tersebut akan menimbulkan percikan api. Nah, percikan api inilah yang akan membuat terbakarnya bahan bakar yang sudah dikompresi, yang sudah bercampur dengan udara, ya, atau sering disebut dengan juga gas. Sudah dikompresi, dia terbakar. Kemudian ada kabel tegangan tinggi. Nah, kabel tegangan tinggi ini juga dibuat khusus, ya, supaya tidak terjadi kebocoran tegangannya, kemudian tidak terjadi interferensi pengaruh frekuensinya. Dibuat dengan bahan yang bagus sehingga tidak membuat interferensi dan juga kebocoran. Ini dia akan ditempatkan antara koil dengan busi. Jadi fungsinya adalah untuk menyalurkan tegangan tinggi, high tension cord. Kemudian komponen lainnya sebagai pembantu daripada sistem pengapian ini adalah ada kunci kontak. Kunci kontak ini fungsinya adalah untuk memutus dan menghubungkan aliran arus dari baterai ke koil ataupun ke sistem kelistrikan, ya. Jadi dia biasanya ada terminal B, ada IG, ST, ACC, dan sebagainya. Karena biasanya kunci kontak ini disesuaikan dengan masing-masing mobil, kebutuhannya, dan terminalnya juga disesuaikan. Dalam hal ini yang pasti itu B harus ada. Dalam konteks sistem pengapian, terminal B dan IG itu wajib ada. Kenapa? Karena B ini arus yang dari baterai, ya, dari baterai di sini itu B. Nanti dia
Saat sistem mesin beroperasi, kunci kontak harus dalam posisi terhubung ke IG. Nah, ini IG ya. Posisi terhubung ke IG menuju ke coil. Positif coil. Nanti ada negatif coil yang akan dihubungkan ke ECM ataupun igniter ya, sesuai dengan konstruksi kelistrikan masing-masing mobil. Itu ada sedikit beda, tapi pada prinsipnya itu hampir sama ya. Kemudian ada baterai, kemudian ada tahanan ya. Itulah komponen daripada sistem pengapian elektronik tipe DLE. Baik, untuk langkah selanjutnya kita akan mempelajari cara kerjanya. Cara kerjanya ini ada kode-kode tertulis angka 12, 31, dan ini yang terakhir adalah 11. Jadi kita mulai dulu dari 11 supaya urutannya benar, urutannya sesuai dengan proses. Jadi saya akan tekan urutan 11. Nah, di sini apa yang terjadi? Ya, yang terjadi adalah pada posisi ini kunci kontak dalam posisi on, ya. Dalam posisi on artinya arus yang dari baterai ke terminal B terhubung ke terminal IG. Dia akan menuju ke terminal positif coil, ya. Kedua-duanya. Namun yang coil nomor 2 ini dia akan mati. Kenapa? Karena di sini tidak terhubung dengan massa. Sedangkan di sini juga dia akan masuk ke coil yang nomor 1. Dia masuk ke dalam kumparan primer, keluar ke terminal negatif menuju ke ECM. Ya, ke ECM menuju ke transistor. Transistor terminal C, ini terminal C ya. C transistor, dia akan menuju ke terminal B basis. Karena di terminal basis ini ada tegangan yang masuk, sehingga transistor nomor 2 ini atau transistor yang saya tunjukkan dengan mouse ini, dia akan on, hidup itu berarti akan terhubung antara C dan E emitter, sehingga arus yang masuk dari ini dari C ini akan menuju ke emitter, menuju ke massa. Nah, kalau arusnya sudah sampai ke massa, berarti di kumparan primer ini akan terjadi kemagnetan, elektromagnet ya. Kemagnetan. Sedangkan di bagian ini, di bagian coil nomor 2, di sini transistornya off. Kenapa off? Ya, karena arus yang masuk dari terminal basis ke transistor 1 ini, dia tidak bisa menuju ke terminal emitor. Ya, kenapa? Karena transistor yang di belakangnya ini dalam posisi on, karena ada arus input di basis, sehingga membuat transistor ini on, dan tegangan ataupun daya dari sini dia akan menuju langsung ke massa, sehingga mengakibatkan transistor yang ini, yang atas nomor 1 ini, dia tidak akan hidup. Tidak akan hidupnya ini membuat coil 1 tidak bekerja. Yang bekerja hanya coil nomor 1, yang nomor 2 tidak bekerja, nomor 1 yang akan bekerja. Oke, itu pada posisi 11. Dalam posisi 11 ini berarti tegangan primer di rangkaian primer bekerja. Kemudian dalam posisi 12, posisi 12, apa yang terjadi?
di transistor belakang ini, yang belakang baik yang di atas maupun yang di bawah, itu sama-sama mendapatkan signal, sama-sama mendapatkan arus ya, di terminal basisnya dua-dua, sehingga kedua-dua transistor ini menjadi on. Onnya transistor ini membuat arus yang ada di basis ini, yang sebenarnya ini bisa menuju ke basis transistor 1 atau transistor 2 ini, dia akan menuju ke massa. Ini juga akan menuju ke massa. Jadi transistor yang belakang ini dua-duanya atas bawah dia akan on. On-nya transistor keduanya ini membuat off transistor yang depan. Off dalam artian dia terputus. Ya. Karena transistor ini berfungsi sebagai switching elektronis. Nah, kalau dulu pada sistem pengapian konvensional itu switchingnya menggunakan mekanis, yaitu platina. Nah, ini elektronis. Jadi off-nya kedua ini membuat tegangan yang ke kumparan primer yang tadinya di koil nomor 1 ini ada, itu hilang, terputus secara mendadak, sehingga di kumparan sekunder itu terjadi induksi, mutual induksi. Mutual induksi ini di primer juga terjadi induksi, di sekunder juga terjadi induksi. Di primer itu sekitar 150 volt, dan ini tidak terpakai ya. Sedangkan yang terpakai adalah induksi di kumparan sekunder yang sampai 25 sampai 30.000 volt. Nah, inilah yang akan disalurkan ke silinder 1. Sehingga terjadi percikan bunga api di busi, terjadilah pembakaran. Nah, ini langkah awal pembakaran. Nah, inilah proses yang terjadi pada piston nomor 1. Bagaimana cara kerja di piston nomor 2, nomor 3, nomor 4 ya. Jadi ini sesudah terjadi pembakaran di silinder nomor 1, maka dia nanti pembakaran kedua akan terjadi di silinder nomor 3. Kenapa harus di nomor 3? Karena urutan pengapiannya di 1, 3, 4, 2. Nah, sekarang kita ke urutan nomor 2, itu 31. 31 karena pengapian yang kedua itu akan terjadi di silinder 3. 1 ini menunjukkan tegangan primernya yang bekerja. Nah, ini kita perhatikan. Kalau tadi itu koil nomor 1 yang bekerja, sekarang yang bekerja adalah koil nomor 2. Kenapa bekerja koil nomor 2? Karena transistor ini yang di atas ini yang on, sedangkan yang bawah off. Kenapa on ini? Karena transistor yang di belakangnya atas ini itu off. Jadi ini seperti flip flop ya, hidup mati keduanya, kedua pasangan transistornya hidup mati dalam switching arus ya. Jadi dari baterai ke B kunci kontak, ke IG, ke kumparan primer, keluar lagi ke negatif, koil ke terminal 23, ke terminal basis, ke terminal kolektor transistor. Kemudian di sini ada masuk arus ke basis sehingga transistor on, sehingga arus yang di sini dia lanjut menuju ke massa. Sehingga di sini terjadi kemagnetan. Ya, terjadi kemagnetan. Kemudian sesudahnya apa yang terjadi? Kita masuk ke langkah 32. Nah,
32 ini transistor atas yang depan ini menjadi off. Kenapa? Karena transistor di belakangnya kedua-duanya menjadi on. Ya, onnya kenapa? Karena ada arus masuk di basis hingga dia on, sehingga mematikan transistor yang di depan. Mematikan transistor yang di depan membuat kumparan primer terputus arusnya, sehingga terjadi induksi di koil ini. Terjadi mutual induksi, induksi bersama. Primer jadi induksi, sekunder jadi induksi. Nah, yang dibutuhkanlah induksi di kumparan sekunder yang terjadi sampai 30.000 volt. Nah, inilah yang akan disalurkan ke silinder nomor 3, di mana pada saat inilah akhir dari langkah kompresi, sehingga terjadi pembakaran. Ini awal pembakaran. Ya. Nah, itu sudah saya jelaskan dua silinder 1 dan silinder 3. Silinder 4 dan silinder 2 mempunyai proses yang sama persis. Jadi saya kira tidak perlu lagi saya jelaskan cara kerjanya. Kalau dia bekerja secara kontinu tanpa tahapan-tahapan, ini nanti akan kita lihat di sini, ya. Beginilah kerjanya secara kontinu sistem pengertian DLI. On-off-nya transistor kedua pasang ini, yaitu dia bekerja berdasarkan input sensor dari camshaft dan input sensor daripada crankshaft. Ya. Yang utama, data input sebagai acuan untuk mengontrol induksi pada koil dan terjadi percikan bermati. Baik, itulah sekilas tentang pengertian elektronik tipe DLI. Jadi apa keuntungan-keuntungan yang kita dapatkan dari sistem pengertian ini? Keuntungannya adalah dia tidak menggunakan lagi kontak mekanis. Yang dulu ada platina, sering kita dengar istilahnya platina. Platina itu akan lama-lama dia akan aus, terbakar, yang mengakibatkan mesin tidak hidup, tidak bisa terjadi induksi, maka perlu diganti maupun dibersihkan. Kalau ini tidak perlu dilakukan perawatan, ya, karena sistemnya adalah elektronik, jadi tidak perlu perawatan, tidak terjadi percikan-percikan atau terbakar kontak poinnya, karena di sini memang tidak ada kontak poin. Kemudian tidak lagi ada distributor, unit distributor tidak ada lagi. Dia langsung menggunakan 2 koil ataupun 4 koil, ya, tergantung tipe jenisnya nanti. Jadi lebih simple, ya, lebih mudah perawatan. Kemudian karena sistemnya bekerja elektronik, dia lebih awet dan ketepatan sistem pengapiannya lebih bagus. Itu adalah keuntungan daripada tipe DLI. Sedangkan kekurangannya apa? Kekurangan juga pasti ada, ya. Ini adalah unit elektronik. Dia juga bisa menyebabkan kerusakan. Nah, kalau ini terjadi kerusakan, maka dia harus kita ganti 1 unit. Nah, karena dia 1 unit ini mempunyai kerja yang luas, mungkin tidak hanya sistem pengapian saja, sehingga harganya menjadi mahal, ya. Jadi itu saja mungkin kekurangan
maupun kelebihan daripada sistem pengapian DLI atau Distributor Release Ignition. Nah, ini rata-rata menggunakan sistem pengapian ini sekarang ini ya. Kita sering lihat di mobil-mobil ada yang tertulis misalnya DOHC DLI, itu berarti dia sudah menggunakan sistem pengapian yang DLI ya. Baik, terima kasih. Itu saja mungkin yang dapat saya sampaikan kali ini terkait dengan sistem pengapian elektronik. Mudah-mudahan bisa memberikan pemahaman kepada kita apa itu sistem elektronik DLI dan bagaimana kita melakukan perawatan-perawatan ya. Terima kasih. Assalamualaikum